Halo guys, David sini dan ini adalah Realme Narzo 30A 30A, HP pertama Realme di Indonesia buat tahun 2021. Dan baru aja dia ditinggal 2 bulan udah aneh-aneh aja, soalnya tampilannya kayak berubah banget dari yang biasanya selalu kuning, kali ini kotaknya warna biru, jauh banget. Mungkin ini istilahnya Realme Shippuden kali ya, time skip ke 2 bulan berikutnya. Makanya desainnya juga diubah, lebih dewasa mungkin. Ya mungkin dia dilatih dulu buat hadepin lawan yang bakal tambah berat buat tahun ini. Kita lihat aja apa yang ditawarin sambil nge-unbox nih HP. Pertama-tama kita langsung lihat kotaknya dulu. Di sini dia langsung lebih berani lagi. HP-HP tahun 2021 brandingnya memang tambah lama tambah agresif ya. Ada tulisan Narzo, ada tulisan Narzo 30A. Narzo Shippuden. Itu saya nggak sengaja sih buat jokes ya. Tapi ya udahlah, Narzo 30A. Terus di sini ada Narzo juga. Di sini ada tulisan apa nih kecil? By Realme. Terus di sini ada Narzo by Realme. Ada Realme. Akhirnya ada warna kuning di video ini. Dan di sini polosan aja. Kalau di bagian belakangnya kita bisa lihat. Oh ya, buat harganya dulu biar tahu konteksnya ya. Realme bilang sih harganya bakal di bawah 2 juta. Jadi kepalanya 1. Kalau dia bilang kayak gitu, berarti kita anggap aja 1.999 ya. Kita ambil kemungkinan yang paling berat, yang paling nyebelin 1,999 juta. Kalau harga resminya nanti bakal saya tulisin di judulnya kayak biasa. Sekarang kita langsung lihat apakah dengan harga di bawah 2 juta fitur yang ditawarin ini menarik. Ini ada baterai 6000 mAh dengan 18 watt quick charge. Oke, baterai 6000 mAh kayaknya buat HP di bawah harga 2 juta lumayan rame ya. Terus di sini ada layar 6,5 inci mini drop full screen. Dia pakai Helio G85 dan dia pakai dual kamera dengan resolusi yang utama itu 13 megapiksel. Di sini ada varian memori internalnya 64 dan RAM-nya 4 GB. Ini warna biru laser. Ada satu lagi varian warnanya kalau nggak salah hitam laser. Hitam laser. Yap, saya yakin warnanya hitam laser. Jadi warnanya biru laser dan hitam laser. Entah kenapa bukan merah, karena kalau kartun kan biasanya warna laser tuh warna merah. Tapi ya suka-suka lah, ini warna kotaknya aja udah diubah jadi warna biru kayak gini. Entah bakal jadi identitas si Narzo buat kedepannya atau apa, kita belum bisa ngomong juga sih. Kalau misalnya Narzo yang kedua juga pakai warna biru, mungkin bisa diambil kesimpulan tak warna buat tahun ini. Yang paling menarik dari HP ini pas saya baca di bagian belakangnya tadi, mungkin bagian chipsetnya ya. Soalnya Helio G85 yang dipakai di HP ini tuh biasanya dipakai di HP yang harganya 2 jutaan sampai 3 jutaan. Kali ini Realme bisa bawa ke HP yang kepalanya 1, dan semoga lagi-lagi bukan 1.999 tapi 1.799 udah oke banget lah. Di sini kita bisa ngeliat ini feel the power. Agak beda ya dari biasanya. Biasanya welcome to Realme family. Ini feel the power. Terus sini Narzo, mungkin Narzo benar-benar pengen bedain dia dari HP Realme yang biasanya. Di sini kita dapetin SIM ejector. Terus ada, kalau memang mau niat ganti harusnya sini tulisannya Narzo juga. Tapi mungkin biar nggak lupa kulitnya kali ya. Ini tetap HP-nya dari Realme. Terus di sini juga ada HP-nya yang dibungkus dengan plastik yang agak buram. Ini bagian belakangnya ya, ini Realme banget. Kalau kita lihat sekilas, kita taruh dulu, kita lihat kelengkapannya. Di sini ada charger yang ukurannya lumayan gede dan kecepatan ngecasnya juga lumayan kenceng lah, 18 watt. Dan di sini ada kabel yang saya belum tahu ini tipenya apa. Semoga Type C ya. Sip, ini udah Type C punya, jadi udah aman, udah future proof dan bisa dipakai buat HP-HP yang lain, atau kita bisa pakai kabel HP lain buat ngecas HP ini. Kalau di sini kita juga bisa ngelihat informasi kalau HP-nya pakai sistem triple slot. Jadi kita bisa masukin 1 kartu microSD dan 2 kartu nano SIM. Buat microSD-nya sendiri dia bisa masuk sampai 256 GB. Udah lumayan. Kalau varian internal sama RAM-nya sendiri dia satu doang ya, yang 464. Ini desainnya lumayan beda loh. Jadi di bagian atasnya sini dia kelihatan polos, dan di bagian bawah dia kelihatan kayak apa nih ya. Ini kelihatan kayak apa gitu, kayak ada garis-garisnya dan di prank loh. Saya kirain ini ada cekungan-cekungan kayak jendolan-jendolan gitu, tapi ketika kita gesek-gesekin kayak gini sama sekali nggak kerasa ada perbedaan tingginya. Jadi ini tipuan mata, cuma ilusi optik doang. Apakah suka ya
Kalau misalnya ada jendolannya mungkin kerasa lebih real kali ya. Serasa kayak sofa-sofa OKB gitu, tapi entahlah. Kalau saya sih mungkin bakal lebih seneng kalau dibedain teksturnya doang ya. Rasanya kayak pengen beda aja. Kalau di sini dia bilang kalau pakainya sistem dual kamera, dan bener aja, jangan biarkan mata Anda ditipu lagi oleh si HP ini karena kita udah ketipu bagian sini. Jangan sampai bagian kameranya juga ketipu. Di sini dia pakainya sistem dual kamera dengan satu lubangnya lagi ditulisnya AI. Saya jadi ingat HP yang kemarin kita unbox deh. Terus di sini ada LED flash. Kayaknya lagi banyak ya HP-HP yang pakai trik kayak gini. Jadi kalau dilihat dari sini, triple kamera nih, pasti deketin ternyata ya ditutupin dengan tulisan AI. Kalau bagian depannya sendiri dia punya ukuran 6,5 inci. Kalau saya tebak sih resolusinya HD ya. Realme belum bilang resolusinya berapa, tapi kalau nggak bilang biasanya resolusinya bukan yang paling maksimal, bukan Full HD. Kalau misalnya resolusinya 720p HD Plus berarti baterai 6000 mAh terus Helio G85. Kayaknya HP ini bakal kenceng deh karena bebannya enteng gitu kan. Nanti bakal kita coba tes main game sama tes kamera. Oh ya, sebelum kita langsung skip ke hasil kamera sama tes, kita coba lihat sekelilingnya dulu. Sini ada tombol power, ada tombol volume. Di sini nggak ada apa-apa, bener-bener polos. Terus di sebelah kirinya ada SIM tray yang triple slot tadi karena udah ada gambarnya, jadi udah jelas, nggak usah ditunjukin. Ada mikrofon, ada headphone jack, slot USB Type-C, port USB Type-C, dan ada speaker. Sekarang saya coba setting-setting dulu aja. Rasanya sih lumayan tebel ya karena baterainya juga 6000 mAh. Terus kalau dari bezelnya sendiri lumayan tebal juga bagian bawahnya, terutama kalau bagian kanan kiri atas bawah. Standar HP-HP entry level yang harganya di bawah 2 juta lah. Kalau misalnya HP di bawah 2 juta memang bezelnya rata-rata kayak gini sih tebalnya. Oke, jadi saya habis nyari-nyari foto dan lihat hasilnya. Hasilnya lumayan seru sih buat ukuran satu kameranya, tapi kita coba lihat kualitas dari layarnya dulu. Sesuai tebakan, ini resolusi dari layarnya adalah 720p. Cara paling gampang buat ngelihatnya, kita tinggal screenshot layar HP kita, terus kita lihat bagian detailsnya. Ini dia 720 kali 1600 pixel. Jadi kalau misalnya mau ditanya apa yang nggak jadi keunggulan dari HP ini, udah jelas layarnya dia 720p kurang tajam kalau dibandingin sama yang Full HD. Cuma yang menariknya dari HP ini, dia memang nggak ngandelin layarnya, tapi dia ngandelin performanya. Performa dari Helio G85-nya kalau kita lihat skor di Antutu, dia dapetin angka jeng-jeng 200.000. Ini lebih tinggi 10%-an daripada saingan-saingannya yang juga di harganya itu di 1 jutaan, hampir 2 juta gitu. Jadi memang Realme nggak salah buat bilang kalau performa dari HP ini tuh diandelin gitu lah. Sekarang kita langsung tes realnya aja. Kalau main Mobile Legends tadi, bukan Mobile Legends, kita langsung loncat ke PUBG. Tadi saya udah lihat settingan grafisnya. Apakah skor Antutu yang lebih tinggi juga artinya performanya lebih bagus? Kita lihat aja. Kita langsung cek aja settingan dari grafik PUBG M di Realme Narzo 30A. Kalau saya lihat dari kualitas gambarnya sendiri, ini settingan defaultnya, settingan bawaannya dia kelihatan bagus. Oh, karena dia memang lumayan tinggi, ada di HD High. Kalau misalnya kita mau yang paling enteng, kita bisa di Smooth Ultra. Jadi kalau pengen performanya lebih mulus lagi, tinggal masuk ke Smooth Ultra aja. Saya udah kebiasaan pakai yang smooth sih, biar frame rate-nya bisa lebih tinggi lagi. Kalau main FPS kan, main setinggi mungkin FPS-nya, main FPS lebih tinggi, iya sih. Tapi ini Battle Royale ya, bukan FPS ya. Ya kalau main yang game kayak ginian, semakin tinggi FPS, bakal semakin asik. Kalau misalnya FPS-nya udah mentok, baru naikin kualitas grafisnya. Jadi tinggal dipilih aja. Kalau saya sih selalu yang smooth, setinggi mungkin frame rate-nya. Dan di sini lancar sih. Saya baru main sekitar 2 menit, tapi coba kita cari musuh dulu. Ya walaupun layarnya memang resolusinya pas-pasan, tapi salah satu kelebihan yang bisa kita dapetin dari layar kayak gini, memang bebannya jadi lebih enteng. Walaupun
chipsetnya sama, kalau misalnya layarnya punya resolusi yang lebih tinggi, performanya pasti bakal lebih berat karena beban yang harus ditanggung juga lebih tinggi. Dan dari tadi saya mainin sih enteng sih, ini naik mobil juga kalau kita boost, dia nggak kerasa ada patah-patah, ada sedikit frame drop memang, tapi nggak sampai ke level yang ngeganggu gitu. Ini frame drop yang sangat wajar dan jarang juga. Buat Anda yang lagi nyari HP gaming, ini bisa sih jadi pilihan. Gambarnya bagus, performanya juga mulus. Di sini baterainya juga harusnya awet karena 6000 mAh. Terus lagi-lagi resolusi juga main sih. Ya ini Mobile Legends juga tentu aja dia aman. Lah, udah wipeout. Ya ini Mobile Legends tentu aja dia udah aman karena PUBG aja bisa dapat di Smooth Ultra. Dia high frame rate-nya kerasa beda sih dari high frame rate HP yang sekelas, karena biasanya kalau HP yang memang asal bisa high frame rate biasanya dia kayak naik 10-20 frame per second aja, kayak 30, 40, 50. Tapi ini kerasa bisa konstan di 60. Beda, gerakannya beda. Sama-sama high frame rate 40-50 sama 60, dia sama-sama udah di atas 30 yang standar. Tapi level dari yang Narzo ini kerasa beda aja dari biasanya. Dan bedanya itu kerasanya secara positif pun. Ya saya suka sih sama ini. Oh ya, buat yang bilang, "Bang, itu hero-nya belum ke-download." Iya sih, tapi saya udah sering main Mobile Legends di settingan kayak gini karena unboxing awal-awal downloadnya lama banget. Udah ke-download sama belum ke-download, performanya sama aja. Nggak ngaruh sampai sebanyak itu. Lebih pengaruh di mapnya kayak gimana, terus kalau lagi rame-rame kayak gimana. Dan ini dari tadi rame-rame sama saya udah keliling map, tetap lancar-lancar aja. Jadi bisa dipastikan aman, komandan. Soalnya kalau nggak bisa diprotes di kolom komen. Ya, Mobile Legends aman banget sih. Salah satu experience yang bagus ini. Dan buat kamera, tadi saya udah bilang kalau hasil kameranya lumayan seru. Soalnya saya jujur aja nggak terlalu ngarep banyak sama kamera yang cuma sebiji ini, yang 13 megapiksel ini. Terus dia ditemenin kamera portrait. Itu kayak udah tanda-tanda kalau kameranya bakal jelek. Realme juga nggak bilang kalau kamera adalah salah satu andalan di Realme Narzo 30A ini. Tapi setelah saya foto, setelah saya keliling-keliling, saya suka sama hasil fotonya. Warnanya itu kelihatan lumayan hidup buat foto orang, buat foto pemandangan. Awalnya dapat HDR-nya, dapat detailnya juga dapat. Bahkan kadang agak ketajaman kalau misalnya kita foto selfie. Kalau kita bandingin sama harganya, ini juga termasuk yang ya bagus sih. Buat ukuran videonya juga memang dia nggak stabil, tapi dari gambarnya dia di Full HD juga lumayan tajam. Ya, kameranya saya suka sih. Nggak nyangka bakal ngomong kayak gitu. Jadi ini adalah hasil perekaman kamera belakang dari Realme Narzo 30A. Di sekitar saya lumayan berisik ya, di belakang ada kayak air mancur gitu. Coba kalau kita lihat di sebelah situ, itu ada air mancur gitu. Apakah mikrofonnya masih bisa kedengeran? Bisa dites aja, dan kalau jalan kita coba tes stabilnya kayak gimana. Kalau sini goyang, mundur, ya kira-kira gitu. Kalau lihat fotonya sih kayaknya lumayan bagus ya, tapi saya bakal kasih kesimpulannya pas ya barusan ngeliat foto tadi. Saya udah kasih kesimpulan. Kesimpulan saya buat Realme Narzo 30A ini, memang penampilannya ini anti mainstream kali ya. Bakal ada yang suka dan bakal ada yang enggak. Tergantung, Anda bisa komen di bawah aja apakah Anda suka dengan model yang polos dan ada kayak dikasih jendolan-jendolan gini, walaupun dia sebenarnya mulus. Sama desain kameranya juga sebenarnya biasa aja, sampai saya mikir kalau kameranya nggak bakal bagus, tapi ternyata bagus. Bentuknya juga tebel, tapi itu wajar karena dia 6000 mAh. Bagian yang paling harus diperhatiin sebelum Anda milih HP ini paling di resolusi layarnya aja, karena dengan harga sekelas udah banyak HP yang pakai resolusi Full HD tapi performanya enggak sekenceng HP ini. Jadi harus milih. Kebutuhan Anda pengennya pakai HP yang lebih balance di semua sisi, kayak Full HD terus baterai tinggi, itu Realme Narzo 30A bukan HP yang tepat mungkin. Tapi kalau misalnya Anda senang main game, ini salah satu HP gaming bisa dibilang di bawah 2 juta
yang performanya paling mulus sih. Kameranya juga bagus, baterainya juga cakep, 6000 mAh, jadi tinggal dipilih aja kebutuhan Anda lebih ke yang mana. Apakah yang semuanya balance atau yang setengahnya 3/4-nya kuat, sisanya agak lemah. Kalau misalnya 3/4-nya kuat dan sesuai, Realme Narzo 30A ini recommended sih. Saya bisa bilang ini performa gamingnya salah satu yang the best. Jadi gitu aja dulu unboxing buat Realme Narzo 30A. Like kalau udah suka dan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Kalau 2 juta kadang harus milih sih. Kalau nggak mau milih keluarin duit lebih banyak.